Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali, NIM 191401065 dari program studi S1 Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan eh, apa saja yang sudah saya pelajari pada mata kuliah Mobile Programming. Nah, di mata kuliah Mobile Programming ini kita menggunakan platform Android, dan untuk IDE-nya kita menggunakan Android Studio. Kenapa kita menggunakan Android Studio? Karena Android Studio ini IDE yang cukup baik ataupun bisa dibilang sangat baik untuk mendevelop sebuah aplikasi Android, karena ini memang ditujukan dan dikhususkan untuk mengembangkan aplikasi mobile Android. Nah, untuk device-nya kita menggunakan emulator. Di sini saya sudah menggunakan emulator. Lalu pertama-tama kita akan melakukan pengenalan dulu pada project Android Studio. Yang pertama itu ada Android Manifest. Android Manifest ini merupakan berkas yang ada dalam project Android yang berisi informasi penting mengenai sistem Android aplikasi kita. Jadi beberapa fungsinya itu di sini terdapat nama package. Nama package ini merupakan sebagai identitas unik dari aplikasi kita, dan identitas ini juga yang akan digunakan kalau kita ingin mempublikasikan aplikasi kita ke dalam App Store seperti Google Play Store. Lalu di sini terdapat komponen application. Nah, pada application ini mendeskripsikan komponen dari aplikasi mulai dari activities, service, broadcast receiver, dan juga content provider. Lanjut, kita ke folder Java. Nah, di Java ini ada Java dan juga ada folder Java Generate. Nah, di folder Java ini merupakan folder yang sering kita pakai dan yang akan kita sering utak-atik, karena di folder Java inilah berisi berbagai source code kita yang ditulis dalam bahasa Java ataupun Kotlin. Nah, sedangkan generate Java ini merupakan hasil dari generate library atau sebuah kelas dari project Android kita. Lalu di sini terdapat folder REST. Folder REST ini mengatur resource dalamnya. Dia bukan berupa kode, melainkan layout aplikasi, sumber gambar, icon, hingga style. Nah, di dalam folder REST ini terdapat 9 folder yang sudah diatur dan dikategorikan sesuai kebutuhan seperti drawable, layout, map, navigation, dan juga ada value. Lalu ada Gradle. Gradle di sini merupakan build automation system, yaitu berguna untuk mengotomatisasi proses pembuatan dari software build dan proses-proses terkait lainnya, termasuk compile source code menjadi binary code, packing binary code, dan menjalankan automated test. Nah, di sini terdapat dua, build Gradle project dan juga build Gradle model app. Nah, yang pada build Gradle project ini merupakan software build tingkat teratas yang meliputi keseluruhan dari project dari sebuah aplikasi. Sedangkan yang build Gradle module app ini merupakan software build yang ada pada setiap modul di dalam project sebuah aplikasi. Nah, beberapa komplikasi yang dapat diedit itu ada Android setting, default config,
Dan juga di sini kita bisa mengatur dependensi yang akan kita gunakan untuk keperluan kita dalam mengembangkan aplikasi Android. Oke, pada proyek saya kali ini saya akan membuat proyek yang sederhana, yang mana itu akan menampilkan beberapa fragmen dan juga activity, dan di antara activity itu nanti dapat mengirim atau passing data. Nah, kita di passing data itu menggunakan intent untuk mengirim data dari profile activity ke second activity. Jadi di second activity ini akan ditampilkan data yang dikirimkan dari profile activity. Lalu terdapat juga navigasi. Nah, di navigasi ini akan kita jelaskan nanti. Untuk penjelasannya, pertama-tama itu kita membuat dulu beberapa fragmen. Di sini terdapat 3 fragmen, yaitu ada home fragment, kategori fragmen, dan juga detail kategori fragmen. Nah, setelah kita membuat fragmen ini, nanti kita selanjutnya akan membuat file main navigation. Nah, di file main navigation inilah nantinya kita akan mengatur bagaimana alur atau jalannya antar fragmen tadi. Jadi bisa dilihat di sini home fragment itu akan kita tujukan ke kategori fragmen ke detail kategori, dan detail kategori akan balik lagi ke home fragment. Lalu dari home fragment juga akan dinavigasikan ke profile activity. Nah, namun sebelum itu untuk untuk menerapkan navigation dalam project Android kita harus menambahkan dulu dependensi ataupun library. Nah, jadi library-nya itu adalah yang di baris 41 dan 42 ini. Jadi ini perlu kita tambahkan dulu. Setelah kita tambahkan, nanti kita terlebih dahulu untuk mensynchronize-nya. Ataupun bisa seperti ini. Sync project with Gradle files. Nah, nanti dia akan mensinkronkan library yang sudah kita tambahkan tadi, sehingga nantinya bisa dapat kita gunakan. Nah, jadi pada navigation di project ini, yang menjadi tujuan awal atau destination-nya itu yaitu merupakan fragmen home. Jadi home fragment ini sebagai host ataupun dasar dari navigation hostnya. Nah, jadi pada untuk memulai navigation antar fragmen, kita coba melihat dulu kode di dalam ini. Nah, jadi kode ini digunakan untuk membuat sebuah action yang berfungsi untuk berpindah antar fragmen atau activity. Nah, kalau kita perhatikan, kita hanya perlu menambahkan destination dengan ID pada fragmen awalnya. Kemudian untuk memanggil action tersebut dapat melalui 2 cara. Nah, dia bisa menggunakan ini, syntax navigation create navigation on click listener. Nah, di sini nanti kita akan mengarahkannya ke kategori fragment. Jadi dari home fragment ini kita akan menavigasikannya ke kategori fragment.
sesuai yang sudah ada di Visual Designer ini. Jadi dari home fragment ke kategori fragment. Selain itu, tadi yang pertama menggunakan create navigation. Yang kedua caranya itu kita bisa menggunakan view.findNavController.navigate. Lalu sama parameternya itu berisi ID dari action yang sudah kita tambahkan. Jadi di sini tadi actionnya itu ID-nya itu maksud saya action home fragment to profile activity. Nah, ini kodenya sudah otomatis terbuat ketika kita menarik tanda panah dari home fragment ini ke profile. Sehingga terbentuklah atau tergenerate lah kode action ini. Nah, apa bedanya dari kedua cara ini untuk memanggil action tadi? Nah, yang pertama itu bisa lebih simple karena sudah tergabung pada onClick listener. Namun kode yang ataupun cara yang pertama ini hanya bisa digunakan ketika diklik saja. Jika kita ingin memanggil navigasi pada aksi yang lainnya, kita bisa mengirimkan cara yang kedua ini menggunakan findNavController. Nah, lalu kita dalam navigation ini kita juga bisa mengirim data. Mengirim datanya itu bisa melalui bundle dan juga dapat menggunakan save argument. Nah, untuk mengirim data dengan save argument ini digunakan untuk menghindari null. Karena jika kita menggunakan bundle saja, null ini bisa muncul jika key yang dikirim itu berbeda dengan key yang diterima. Nah, cara mengimplementasikannya itu setelah menambahkan library. Nah, untuk kita dapat melakukan atau menerapkan save argument ini, kita harus menambahkan dulu library pada build Gradle kita. Nah, di sini di baris ke-11 inilah library yang kita gunakan untuk dapat menggunakan save argument pada navigasi. Lalu pada build Gradle module app juga kita tambahkan di sini terlihat pada baris keempat kita tambahkan plugin Android X Navigation Save Argument. Nah, setelah sudah kita tambah dan kita sinkronisasikan, lalu cara mengimplementasikannya itu kita menambahkan argumen pada fragmen tujuan di navigation graph-nya. Jadi kita kembali ke main navigation, lalu di sini di detail kategori fragmen yang akan menerima data tadi, pada bagian argumen ini kita tambah. Di sini saya sudah menambahkan dua argumen, yaitu dengan name dan juga stock. Name dengan tipe data string dan juga stock dengan tipe data long. Bisa kita lihat pada codingannya itu dia akan, nah ini dia di detail kategori fragment. Nah, di sini terdapat baris yang menyatakan argumen. Di sini tadi sudah kita buat dengan nama name dan stock. Nah, jadi otomatis sudah tergenerate sintaks programnya. Parameter yang kita perlukan di sini yaitu name yang berfungsi seperti key, tipe data, dan juga default value-nya. Default value ini berfungsi saat tidak ada data yang dikirim. Jadi walaupun nanti tidak ada data yang dikirim, default name ini digunakan sehingga nanti dapat menghindari kita dari null pointer exception
yang mana null pointer exception itu dapat menyebabkan aplikasi kita crash ataupun force close. Nah, kemudian untuk mengirimkan datanya itu di codingannya itu, nah ini dia di kategori fragmentnya seperti ini. Jadi kita buat dulu variabel untuk menampung aksi dari kategori fragment tadi. Nah, lalu setelah itu di sini akan kita tentukan data apa yang akan ingin kita kirimkan. Nah, di sini saya mengisi dengan lifestyle untuk yang name dan juga 7 value 7 untuk yang di stock. Lalu setelah itu di baris ketiga 2 ini nanti dia akan menavigasikannya ke detail kategori fragment. Jadi dia akan dinavigasikan ke detail kategori fragment. Nah, setelah kita tadi mengirimkan data, lalu cara menerimanya itu nah ini kita buat dulu variabel dengan nama data name dan data description. Lalu di sini kita lihat detail kategori fragment arts from bundle, argumen as bundle. Nah, ini dengan key-nya ini name. Nah, name yang di sini. Lalu dan juga stock. Nah, tadi kan kita sudah buat ada 2 argumen ya, name dan stock. Lalu tinggal kita tampilkan saja pada text view. Text view-nya ini kategori name dan kategori description. Karena kita tadi mengirimkan data lifestyle dan juga angka 7, maka nanti pada aplikasi akan menampilkan lifestyle di bagian text view kategori name dan juga angka 7 di kategori description. Nah, jadi seperti itu. Lalu dapat kita lihat di sini di button profile. Pada button profile ini yang akan membawa kita kembali ke fragment home. Jadi di sini kita menggunakan navigation seperti ini sintaknya. Jadi kita membuat aksi klik yang menavigasikan ke action detail kategori fragment to home fragment. Jadi yang ini action detail kategori yang menuju ke home fragment. Jadi dari detail kategori ini, nah ini actionnya ini, tanda panahnya ini menavigasikannya untuk kembali ke home fragment. Jadi coba kita jalankan lagi aplikasinya. Nah, ini dari home fragment ke fragment kategori. Lalu dari fragment kategori ini kita tujukan ke detail kategori fragment. Di mana di detail kategori fragment ini dia akan menerima data yang dikirimkan dari fragment kategori tadi. Di mana datanya itu yaitu lifestyle dan juga angka 7. Stok 7. Lalu di sini juga kita akan menavigasikan dari detail kategori fragment untuk kembali ke fragment home. Jadi ketika kita klik fragment home, nah dia akan kembali ke halaman home fragment dan dia tidak ini ya, kalau kita pinjit back kan dia kembali. Nah, di fragment home ini
terpinjit back, dia akan membawa aplikasi keluar. Nah, jadi untuk defaultnya itu jika kita tidak mengimplementasikan pop-up behavior. Pop-up behavior itu adalah tingkah laku aplikasi ketika ditekan tombol back. Jadi kita bisa mengatur apakah dia default seperti biasa atau langsung keluar, atau juga bisa diatur menuju ke fragmen yang mana yang ingin kita tujukan sesuai kebutuhan. Dengan mengaktifkan pop-up to inclusive menjadi true, ini efeknya seperti intent flag activity clear top, di mana fragmen yang sebelumnya diakses akan dibersihkan sehingga ketika tombol back ditekan, maka aplikasi akan langsung keluar. Nah, jadi pengaplikasiannya itu ada pada detail kategori home fragment. Nah, jadi itu kan terdapat pada fragmen detail kategori. Nah, dia jadi pengaplikasiannya di sini ada pop up to inclusive true. Lalu launch single topnya juga true. Dan dia akan di pop up ke home fragment. Jadi ketika nanti sudah kembali ke home fragment, dia nanti akan dibersihkan fragmen-fragmen yang sebelumnya. Jadi coba kita cut dulu untuk melihat perbedaannya. Coba kita jalankan lagi aplikasi kita. Nah, jadi coba kita ke fragmen kategori, fragmen lifestyle, lalu ke fragmen home. Nah, seharusnya kan jika kita klik back button ini, dia akan keluar dari aplikasi. Karena sejatinya home fragment ini adalah halaman utama ataupun halaman dasar kalau bisa dibilang dari aplikasi ini. Jadi coba kita tombol back. Nah, dia balik lagi ke detail kategori fragment ini. Seharusnya kan dia ketika kita tekan tombol back, dia akan keluar. Jadi ketika kita tombol back ini, dia akan kembali seperti ini. Karena konsepnya fragment itu dia akan membuat tumpukan atau stack. Nah, jadi untuk mengatasi itu, dalam navigation kita dapat dengan mudah menyelesaikan problem ini. Jadi tinggal kita tambahkan saja sintaks pop up to dan juga pop up to inclusive. Jadi pop up to inclusive yang kita terukan yang berguna untuk membersihkan fragmen yang sebelumnya kita akses. Lalu di pop up to-nya ini kita akan mengarahkannya ke home fragment. Jadi nanti home fragment ini ketika action ini sudah berjalan yang membawa dari detail kategori ke home fragment, ketika kita klik tombol back pada home fragment, maka aplikasi akan keluar. Jadi ini kita coba jalankan ulang dan kita coba lihat hasilnya. Nah, jadi ini sudah balik ke home fragment dan ketika kita klik back, maka dia akan keluar dari aplikasi. Nah, selanjutnya mengenai intent. Intent ini digunakan untuk berpindah dari satu activity ke activity lain ataupun antar fragment, ataupun juga digunakan untuk berpindah ke aplikasi lain. Nah, jadi di sini kita terapkan seperti ini. Jadi di layout activity profile ini terdapat
dua button send dan juga button call center. Nah, jadi di setiap kita klik button send dan call center ini, kita akan menerapkan suatu aksi logika. Jadi untuk penerapannya itu kita menggunakan view binding. Nah, view binding ini juga defaultnya tidak ada, jadi kita perlu menambahkan build feature di dalam struktur Android ini dengan view bindingnya true, lalu kita sinkronkan kembali. Nah, setelah itu baru kita bisa menggunakan view binding. Nah, view binding ini itu penggunaannya itu untuk membinding objek-objek dari suatu layout. Jadi layout activity profile ini kan dia masing-masing objeknya itu memiliki ID. Di sini text view memiliki ID TV_profile. TV itu singkatan dari text view. Lalu ada edit text dengan ID-nya di sini input text, button dengan ID-nya button send, dan juga button call center ini ID-nya itu button call. Nah, jadi gunanya itu ketika di kelas profile activity ini, nanti dia ID-nya itu jadi sebuah variabel yang bisa kita panggil dan kita gunakan untuk memanipulasi datanya. Jadi di sini yang perlu kita lakukan itu menginisiasi activity profile binding. Lalu di sini kita inflate layoutnya sehingga dia yang di seluruh activity profile ini dapat kita inflate. Dan lalu kita panggillah binding ini. Lalu button call ini dan juga dengan action set on click listener. Nah, jadi setelah kita buat ini, lalu nanti dia akan mengimplement member ataupun method on click. Nah, jadi ketika button call dan button send kita klik, nah di blok inilah dia nanti akan menjalankan aksinya. Jadi kita buat seperti apa? Nah, di button send ini kita akan gunakan untuk berpindah dari activity profile ke second activity dengan membawa data. Nah, jadi di activity profile ini kan kita memiliki objek edit text yang digunakan untuk menginput teks some text yang nantinya ketika kita tekan tombol send dia akan berpindah dan juga membawa data tersebut. Nah, jadi di second activity ini kita terdapat companion object. Companion object ini merupakan variabel konstan yang dia berupa key dan value. Jadi di sini key-nya itu extra data dan juga value-nya itu extra data. Jadi mengapa ini diinisiasi? Karena ini digunakan sebagai penampung data yang nantinya akan dikirimkan dari profile activity dan nanti akan diterimanya oleh second activity itu sendiri. Nah, jadi di action button send ini setelah nanti diklik maka dia akan menjalankan perpindahan activity. Di sini jadi pertama kita inisiasi dulu input teks tadi, kita tangkap datanya, teksnya yang nanti akan diketikkan di sini. Kita tampung dalam variabel data. Lalu di sini kita mulai untuk pindah activity dan menyimpan datanya menggunakan intent. Nah, di send data ini kita
akan mengirimkan data dari profile ke second activity. Nah, di send data intent ini, di put extra inilah nanti extra data ini kita gunakan sebagai key. Lalu di parameter keduanya ini kita isi dengan data. Datanya ini tuh berupa inputan teks tadi dengan ID input teks ini ya. Jadi dia nanti ketika kita start activity send data intent, maka dia akan berpindah ke second activity, dan di second activity ini dia akan menampilkan data yang sudah kita ketikkan tadi dan kita bawa ke second activity ini dan akan ditampilkan. Nah, jadi di second activity itu yang pertama itu kita binding dulu text view-nya sehingga nanti bisa digunakan dan kita manipulasi. Nah, jadi di baris ke-17 inilah dia nanti akan menerima data yang didapat dari profile activity. Jadi dia akan mengekstrak string dari extra data ini yang melalui intent tadi. Lalu nanti dia akan menampilkannya di display text. Display text ini merupakan ID dari text view yang ada di second activity. Lalu .text ini untuk menampilkan data berupa string, dan di sini kita isi value-nya dengan variabel data receive tadi. Nah, sehingga dia nantinya akan berpindah dan membawa data yang sudah kita ketikkan tadi. Jadi ketika kita jalankan, kita klik send dan dia akan berpindah ke second activity dan akan menampilkan data. Nah, lalu terdapat intent yang satunya lagi, yaitu intent implicit. Nah, intent implicit ini pada yang project ini kita akan memanggil aplikasi telepon. Jadi nanti di sini kita akan menggunakan intent untuk mengirimkan data nomor telepon ini dan memparsingnya menjadi model tel itu untuk telepon. Lalu nanti ketika start activity di telepon intent, dia akan mencari aplikasi yang dapat menangani intent ini. Jadi karena di sini hanya terdapat aplikasi phone, maka nanti dia akan langsung ke aplikasi phone. Jika nanti terdapat banyak aplikasi sejenis phone ini, dia nanti akan terdapat pilihan. Jadi kita mau membukanya dengan aplikasi yang mana. Jadi ketika dijalankan, ketika kita tekan call center, maka dia akan membawa kita ke aplikasi telepon, dan juga di sini di dial pad-nya ini dia sudah mengisi dengan nomor yang akan kita yang di sini sudah kita kirimkan. Jadi seperti itu untuk intent implicit. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan mengenai mobile programming. Yang tadi sudah kita bahas itu topik activity, navigation, intent, dan juga fragment. Jadi sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.